semua, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngobrolin gimana caranya mengubah keahlian yang kamu punya sebagai mahasiswa jadi sumber uang tambahan. Siap mengubah waktu luang jadi cuan? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini, pasti sering banget kepikiran kan? Di tengah tumpukan tugas, kegiatan organisasi, dan main sama teman-teman, urusan dompet seringkali jadi tantangan. Impiannya sih pengen bebas finansial ya, nggak perlu pusing lagi kalau udah akhir bulan. Tapi realitanya ya gitu deh, sebagai mahasiswa, modal buat mulai usaha itu terbatas banget. Ini dilema yang kita semua hadapi. Nah, ini dia nih mitos yang mau kita bongkar bareng-bareng. Banyak banget yang mikir kalau mau mulai bisnis itu harus punya duit banyak. Padahal, nggak juga loh. Dan kita akan buktikan itu sekarang. Jadi, solusinya apa dong? Tenang, kita bakal bedah 10 ide bisnis yang oke banget dan bisa kamu mulai dengan modal minim atau bahkan tanpa modal sama sekali. Yuk kita lihat daftarnya. Oke, yang pertama kita mulai dari kategori yang paling asik. Manfaatin skill kreatif yang mungkin udah kamu punya. Ini cara paling pintar buat ngubah hobi jadi duit. Serius deh. Coba lihat deh, ada 3 bidang yang permintaannya tuh tinggi banget. Misalnya nih, jasa nulis atau ngedit. Itu dibutuhin terus. Sama juga kayak desain grafis, buat logo, buat konten sosmed. Nah, kalau kamu suka foto-foto, hasil jepretanmu itu bisa loh dijual di platform kayak Shutterstock. Gila kan? Semua ini bisa dikerjain dari mana aja. Oke, lanjut. Kalau kamu ngerasa jago di satu mata pelajaran atau punya keahlian khusus, kenapa nggak dibagiin ilmunya? Kategori kedua ini fokusnya manfaatin isi kepala kamu. Bisa banget buka les privat buat anak SD, SMP, atau SMA. Atau ini yang lebih seru lagi nih, kamu bisa nawarin jasa bimbingan atau jadi tutor buat teman-teman seangkatan yang pusing sama matkul tertentu. Modalnya cuma otak kamu doang. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke dunia yang udah jadi bagian hidup kita. Dunia digital. Potensinya gede banget di sini. Jangan sampai ketinggalan. Jualan online, wah ini sih udah paling populer. Kamu bahkan nggak perlu modal sama sekali buat nyetok barang kalau jadi dropshipper. Kamu tinggal jualin produk orang lain. Simple. Terus ada juga jasa ngelola media sosial. Sekarang kan semua bisnis butuh sosmed, nah ini peluang emas. Modalnya cuma HP sama internet. Terakhir nih, kita ngomongin soal jasa-jasa praktis yang pasarnya tuh selalu ada. Kelihatannya sepele tapi permintaannya stabil banget loh. Suka sama hewan? Coba deh buka jasa penitipan hewan. Atau buat jasa kurir, modal motor aja udah cukup. Apalagi sekarang orang seneng banget belanja online. Punya barang nganggur di rumah, kayak kamera atau alat musik. Daripada debuan, mending disewain. Dapat duit tapi nggak ngapa-ngapain. Enak kan? Idenya udah dapet nih. Terus gimana mulainya? Tenang-tenang, kita udah siapin nih rencana 5 langkah yang jelas dan gampang buat diikutin. Nah, ini dia nih pondasinya. Ada 5 langkah penting. Mulai dari riset pasar, biar kamu tahu produkmu dibutuhin atau enggak. Terus, kenali siapa yang mau kamu jualin. Yang paling penting, bikin pelanggan puas. Atur keuangan, dan terakhir, cari apa yang bikin kamu beda. Anggap aja ini roadmap kamu menuju sukses. Nih, buat langkah pertama, riset itu kuncinya. Jangan sampai kamu jualan sesuatu yang nggak ada peminatnya. Cek juga saingan kamu ada berapa banyak. Kalau saingannya dikit, wah itu jalan tol buat kamu. Ngomongin soal duit, kamu harus ngerti konsep ini. BEP atau Break Even Point. Gampangnya gini, ini adalah titik di mana kamu udah balik modal alias nggak rugi lagi. Misalnya modal dan biaya operasional kamu 1 juta. Terus tiap jualan kamu untung 100.000. Artinya kamu perlu jual 10 barang dulu buat BEP. Nah penjualan ke-11 dan seterusnya itu baru untung bersih buat kamu. Langkah terakhir tapi paling nentuin, kamu harus beda. Kenapa orang harus beli dari kamu, bukan dari yang lain? Cari keunggulan unikmu. Mungkin kualitas kamu lebih bagus, atau harganya lebih miring. Atau mungkin pelayanan kamu yang super ramah. Tunjukin apa yang bikin kamu spesial. Oke, kita udah bahas banyak ide dan langkah-langkahnya. Sekarang, giliran kamu. Anggap aja semua info ini jadi bekal awal buat perjalanan bisnis kamu sendiri. Gak peduli bisnis apa yang kamu pilih, ingat satu hal ini baik-baik. Yang paling penting itu kepuasan pelanggan. Kalau mereka senang, mereka pasti balik lagi. Itu kunci bisnis yang awet dan sukses.
Nah, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dari semua skill yang kamu punya, mana yang bisa dijadiin duit? Apa ide besar kamu? Yuk mulai dipikirin dari sekarang. Selamat mencoba ya!